Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Sofia dengan NPM 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Yang pertama ada abakus. Abakus adalah alat ukur paling pertama yang dikenal oleh manusia. Meskipun bukanlah komputer dalam arti modern, abakus merupakan perangkat mekanis pertama yang digunakan untuk melakukan operasi hitung sederhana. Yang kedua ada mesin hitung mekanis abad ke-17 hingga ke-19. Beberapa penemu termasuk Blaise Pascal dan Gottlieb menciptakan mesin hitung mekanis pertama pada abad ke-17 dan ke-19. Mesin-mesin ini menggunakan roda gigi dan mekanisme lainnya untuk melakukan operasi aritmatika dasar. Yang ketiga ada mesin analitik abad ke-19, Charles Babbage. Charles Babbage dianggap sebagai bapak komputer karena dia merancang mesin analitik yang merupakan cikal bakal komputer modern. Meskipun tidak pernah selesai dibangun, konsep dan desainnya menjadi landasan bagi perkembangan komputer selanjutnya. Yang keempat ada mesin Turing tahun 1936. Alan Turing memperkenalkan konsep mesin Turing, sebuah model teoritis untuk komputer universal. Konsep ini menjadi dasar bagi perkembangan komputer elektronik modern. Yang kelima ada komputer elektronik awal tahun 1940-an. Pada awal 1940-an, komputer elektronik pertama mulai dikembangkan, seperti Colossus yang dibangun di Inggris untuk membantu dalam deskripsi kode Nazi selama Perang Dunia Kedua, dan ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibangun di Amerika Serikat. Yang keenam, komputer generasi pertama tahun 1990-an hingga 1950-an. Komputer-komputer pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses data. Mereka besar, mahal, dan tidak terlalu andal. Contohnya adalah UNIVAC yang pertama kali digunakan untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1952. Yang ketujuh ada komputer generasi kedua akhir tahun 1950-an hingga 1960-an. Komputer-komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih andal daripada tabung vakum. Ini memungkinkan pengembangan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisiensi secara energi. Yang ke-8 ada komputer generasi ketiga akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Pengenalan sirkuit terpadu IC memungkinkan penciptaan komputer generasi ketiga. IC menggabungkan beberapa transistor ke dalam satu chip silikon, meningkatkan kinerja dan efisiensi komputer. Yang ke-9 ada komputer mikro dan revolusi PC akhir 1970-an hingga 1980-an. Pengembangan mikroprosesor memungkinkan munculnya komputer mikro yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. IBM PC yang diperkenalkan pada tahun 1981 merupakan tonggak penting dalam revolusi komputer pribadi. Yang ke-10 era internet dan komputer personal. Itu sekitar tahun 1990-an hingga sekarang.
Internet telah mengubah cara kita menggunakan komputer, membuka akses ke informasi dan sumber daya yang tak terbatas. Selama beberapa dekade terakhir, komputer telah menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih kuat, dan banyak perangkat yang dapat terhubung ke internet. Evolusi komputer terus berlanjut dengan perkembangan seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan teknologi baru lainnya yang terus mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi ini. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah komputer.